Dan Tuhan, pada saat ini kami ingin belajar bersama-sama. Di sesi ini kiranya Tuhan berkati supaya pembelajaran saat sore hari ini boleh menjadi penguat kembali dalam cara yang baru, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan bisa mengamalkan, bisa menghayati, dan juga bisa mempraktekkan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh belajar memulai daripada kitab-kitab awal, supaya kami boleh akrab dengan Alkitab ini yang menjadi kekuatan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami siap untuk sharing sama-sama. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada sore hari ini saya sudah kurang lebih sebulan yang lalu ingin satu sesi lagi untuk media pembelajaran Alkitab yang disebut KTB lah, kelompok tubuh bersama. Saya unggah lagi untuk istilah ini. Seharusnya saya lakukan pada tahun depan ini, tetapi saya melihat bahwa perkembangan ini memang praktisnya memang kita harus belajar bersama ya, karena dalam khotbah itu saya pikir ya ada yang nangkep, ada yang enggak, ada yang ngerti, ada yang enggak. Dan bahkan ketika memantau dari sepekan itu memang saya berpikirnya ya mungkin bisa salah, tetapi ada beberapa juga yang tidak mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan begitu. Jadi ini enggak ngerti atau bagaimana begitu ya. Jadi sebaiknya kita kembali kepada satu kelompok kecil. Nah, untuk hari pertama ini memang lebih monolog ke saya nanti ya. Nanti ada di akhir itu ada satu sharing, kita agak singkatkan juga. Tetapi nanti berikutnya setelah Kejadian 1 ayat 1 sampai 23 nanti lanjutkan pembacaan di rumah. Habis itu kalau sudah membacakan sedikit nggak ngawang gitu ya. Jadi setelah itu ada ayat-ayat yang mungkin wah ini saya ingin bertanya, atau ayat-ayat ini saya diberkati gitu ya, supaya kita tumbuh bersama kan begitu ya. Nah, untuk awalan ini memang semacam gambaran tentang ayat-ayat awal di Kejadian 1 ayat 1 sampai 23 dulu ya. Nah, kita akan baca sama-sama untuk ayat ini di Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-23. Oke ya, yang saya ayat yang pertama, kemudian teman-teman ayat kedua dan lanjut ya. Nah, PWP nantinya juga saya mungkin formatnya akan begini. Jadi kita akan juga mendoakan satu sama lain ya nanti, samping kiri atau kanannya nanti bergilir. Nah, ada sesi kita mendoakan juga yang lain ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu pisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, maka jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit terkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, maka jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu namanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi, maka jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga.
Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Hendaklah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala untuk menerangi bumi, maka jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang besar untuk menghiasi siang dan yang lebih kecil untuk menghiasi malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menempatkan semua itu pada cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berteriakan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintas cakrawala. Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, berkeriapan dalam air, serta segala jenis burung bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ya, di sini saya terjemahan yang baru, Bapak Ibu, terjemahan yang lama. Jadi nanti yang mendengar supaya tidak bingung gitu ya. Nah, nanti alangkah baiknya memang dibaca di satu versi ya. Saya agak lupa tadi. Baik. Jadi untuk pembahasan mengenai kejadian penciptaan ini memang Alkitab ini menunjukkan sesuatu awal mula dan kemudian berikutnya gitu. Jadi semua agama kan sedang menanyakan bagaimana ya Tuhan menurut konsep mereka sendiri-sendiri, penciptaannya seperti apa, dulunya seperti apa, kemudian ada bumi dan sebagainya, itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi saya akan membaca di dalam ini ya, semuanya sudah ada materinya. Nah, di dalam pembacaan Kejadian 1 ayat 1 sampai 23 ini untuk bagian yang pertama, keagungan penciptaan terlihat dengan nyata pada sabda pembukanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi itu yang menjadi batasan kita mengerti bahwa sebelum dunia ini memang hanya Allah Sang Pencipta yang menciptakan itu semua sampai hari ini ya. Semua yang ada di bawah kolong langit ini merupakan karya ilmiah dan karya seni Allah yang tiada duanya. Jadi kita melihat, saya pernah menuliskan di khotbah kata, seindah-indahnya lukisan dan kemudian seburuk-buruknya itu tumbuhan yang asli, itu tetap detailnya bagus yang asli. Karena itu karya Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan tuh punya karya yang sing ada lawan gitu loh. Jadi bentukan-bentukan yang dari manusia itu seindah apapun, bahkan kamera terbaik pun ya ketika dia moto sebuah objek itu, nah mendekatinya nggak akan bisa 100% ketika dilihat dengan mata kita. Nah belum bicara lagi tentang mata kita yang begitu luar biasa. Kita melihat itu kalau tidak buta warna itu sekomplit warnanya gitu loh. Jadi mau warna jenis apapun mix di sebuah benda itu kita bisa lihat, itu juga salah satu ciptaan Tuhan. Nah makanya begitu lengkap. Jadi Tuhan ciptakan sesuatu yang beraneka warna, tetapi Tuhan juga kasih mata yang bisa menangkap itu berbagai warna begitu ya. Dan dari ketiadaan, kekosongan dan ketiadaan bentuk, Allah mencipta, mengisi dan mengatur alam semesta ini. Lanjut, seperti seorang maestro karya seni. Saya ulang, seperti seorang maestro karya seni memandang karya-karyanya itu dengan perasaan senang dan puas. Demikianlah Sang Pencipta memandang karya akbarnya dan mengomentarinya sebagai yang baik. Nah, kalau Sang Pencipta saja menyatakan bahwa apa yang diciptakan itu begitu baik, nah saya pikir kita melihat keindahan dunia sekarang itu yang paling indah mana? Gitu ya. Jadi kalau sekitaran Depok yang paling indah mana? Kemudian sekitaran tanah kelahiran saya Lampung indahnya mana waktu itu kecil-kecil?
Dan juga Bapak Ibu juga pernah masa kecil itu di suatu tempat, oh indahnya di situ. Kata orang, oh itu di Niagara itu keren. Terus kemudian di Gunung Fuji itu keren. Terus kemudian di apa itu hutan yang paling luas itu Amazon itu yang paling keren gitu ya. Ada juga yang berkata, oh itu di segitiga Bermuda itu yang wah memang itu berbahaya tapi keren gitu ya. Nah itu keren-keren yang kita bilang itu adalah alam yang sudah terdistorsi, yang sudah terganggu. Nah kita bayangkan Taman Eden itu kayak apa? Iya kan? Wih, itu indah banget. Dan kemudian 4 sungai itu ya. Aduh, itu pasti luar biasa, beningnya minta ampun. Nah, kata bapak-bapak kita dulu itu di Jakarta Barat itu termasuk di kota lah, itu air masih bisa diminum langsung waktu itu. Kok sekarang wah masuk ICU gitu ya. Nah, artinya Tuhan itu ciptakan dari awal itu memang baik. Nah, buat kita itu sebenarnya untuk apa sih sebenarnya kita belajar kembali kepada penciptaan ini, tugas kita apa gitu ya. Nah itu dikatakan baik di dalam ayat 4, 10 dan 12. Betapa brilian pikiran penciptaan yang ada di benak ilahi. Sungguh tidak dapat disamai oleh pikiran-pikiran manusia yang pernah menjejak dan mengukir sejarah dunia ini. Karena semua pikiran manusia hanya meneruskan dan mengembangkan dari fondasi yang Allah sudah letakkan. Nah gitu. Jadi sebenarnya untuk mengelola bumi itu sudah dikasih mandat sama Allah itu. Dalam rangka menciptakan alam, kemudian diciptakan manusia untuk bisa mengelola itu dengan baik. Tugasnya bukan untuk merusak sebenarnya begitu. Karena itu sudah indah-indah, tinggal nungguin ngembangin yang enggak baik ya. Kalau model petani itu mesti dipotong dan sebagainya. Tetapi ke belakang ini kan memang luar biasa. Jadi kita melihat dunia yang paling hancur itu ya sekitaran Timur Tengah kalau hari-hari ini. Itu wilayah sana itu perang terus, perang saudara. Dan kemudian alamnya gimana indah gitu ya. Bangunan-bangunan yang tidak kena perang aja berupa batu dan sebagainya berbeda sama kita ini, dan juga padang gurun begitu, apalagi sudah hancur gitu ya. Jadi di wilayah Eropa bagian tertentu, kemudian wilayah Asia itu masih indah-indah gitu ya. Nah Tuhan tuh pengen supaya dijaga. Dan ternyata Tuhan nggak ngomong lagi kayak kepada Adam dan Hawa waktu itu, tetapi melalui alam. Ketika engkau memperlakukan alam tidak baik, ya sudah dikasih yang tidak baik, banjir, kemudian erosi, kemudian itu yang terjadi. Nah kemudian yang seharusnya semua itu bisa menjanjikan makan minum kepada kita secara baik, tetapi karena sudah dirusak akhirnya tanam padi susah. Jadi lagunya Kusmus zaman dulu itu udah nggak bisa lempar tongkat tumbuh tanaman gitu. Nah sekarang mau ditanam beneran juga nggak tumbuh-tumbuh gitu, apalagi cuma dilempar gitu loh. Nah saya zaman kecil juga begitu, waktu misalnya ada bekas potongan pohon singkong itu ditaruh aja deket ditumpuk itu tumbuh gitu ya. Nah itu sangat mudah waktu itu ya, tetapi sekarang sungguh sangat sulit gitu ya, kurang air dan lain sebagainya. Pada 3 hari pertama Allah menciptakan dan mengatur wadah untuk kehidupan. Pada 3 hari pertama Allah menciptakan dan mengatur wadah untuk kehidupan. Jadi Tuhan itu sang desainer alam ini begitu sangat apik untuk menyusun itu gitu loh. Jadi nggak diciptakan manusia habis itu makan apa bingung, enggak. Tetapi dalam 3 hari pertama itu Tuhan sudah menciptakan dan mengatur wadah-wadah untuk makhluk hidup, istilahnya begitu. Kemudian lanjut di hari pertama Allah menciptakan terang untuk menjadi wadah waktu bagi kehidupan, yaitu siang dan malam. Tanpa terang tidak ada kehidupan, iya kan? Jadi kalau kita mati lampu gimana? Nggak ada listrik bagaimana? Nah waktu itu benar-benar terang itu ya antara bintang, bulan, dan kemudian matahari waktu itu. Karena memang ketika itu bercahaya waktu itu kan memang belum ada asap ya. Jadi langit itu benar-benar mungkin kalau disebut biru itu aslinya ya biru cemerlang banget, dan menjadi penerang bumi itu ya itu benar gitu loh. Nah sekarang ini apalagi
wilayah Jakarta dan Indonesia yang kena musim kemarau dan kemudian ada banyak asap di atas itu menjadikan ya jadi jelek langitnya begitu ya. Tetapi aslinya itu keren banget sebenarnya. Nah, Tuhan sediakan itu untuk sebuah kehidupan yang menjanjikan. Hari kedua dan hari ketiga merupakan pengaturan yang begitu rapih dan sistematis dari dunia ciptaan ini. Pemisahan air di langit dan dari air yang di bawah langit merupakan ruangan untuk makhluk udara dan makhluk air. Sedangkan daratan dengan berbagai tumbuhan di dalamnya diciptakan dan diatur agar menjadi tempat yang indah dan asri bagi penghuninya. Berbagai makhluk hidup darat dan terutama manusia. Tuhan sudah mengatur luar biasa. Dan bahkan kita berbicara satu makhluk aja itu kan syaraf, kemudian peredaran metabolisme itu kan bagaimana gitu ya. Tetapi Tuhan mengatur dan termasuk Tuhan mengatur satu makhluk misalnya sampai kepada nanti perkembangbiakannya gitu loh. Kok bisa diciptakan satu kemudian bisa berlaku cara lahirnya onta kayak gini, cara lahirnya ular kayak gini, cara lahirnya perkembangbiakan ikan seperti ini itu kan turun menurun, nggak akan berubah-berubah gitu loh. Yang misalnya binatang melahirkan ya melahirkan terus, kemudian binatang yang bertelur ya bertelur terus, kemudian tumbuhan cara berkembangnya dengan biji atau dengan pohon ya begitu terus terjadi. Cuma manusia ya yang mengikuti pola ilmu pengetahuan yang bisa menjadi yang baru begitu ya. Tetapi saya melihat burung kutilang mau di kota mau di kampung ya gitu aja. Mau perilakunya gitu ya. Nah, kadang-kadang ketika manusia sudah ngambil satu binatang itu dipaksain makan roti, dipaksain makan martabak begitu ya. Ya padahal bukan makanan dia begitu ya. Nah, akhirnya kulitnya merontok semuanya. Kita kan pernah punya anjing tuh. Dikasih apa waktu itu ya. Jadi rontok semua. Aduh, ada makanan satu yang ternyata nggak boleh gitu ya. Nah, kita peliharakan hewan yang dari padang gurun di sini juga hawanya nggak cocok ya begitu ya. Tetapi waktu itu Tuhan itu begitu sangat mengharmoniskan itu dengan luar biasa. Manusia bertanggung jawab untuk turut serta menggumuli bahkan mencari jalan keluar bagi penyelesaian masalah seperti pemanasan global, kerusakan ekosistem, dan pembaruan paru-paru dunia. Nah, salah satu Indonesia itu kan kayak paru-paru dunia. Itu di Kalimantan, ya. Karena disitulah dimana ya oksigen masih bagus dan itu menjadi penyumbang yang baik begitu ya. Nah, kita juga berusaha setiap daerah wilayah di rumah kita kalau minimal ada pohon gitu ya. Kalau bisa kan bisa nanam gitu. Jadi itu adalah untuk memperbaiki. Sebenarnya itu apakah itu bagian dari ibadah kita loh? Ini kan Tuhan sudah perintahkan dari awal. Jadi sebenarnya tanam bunga, tanam apalagi kalau misalnya apotek hidup dan sebagainya itu sebenarnya penting gitu ya. Meskipun tidak semua orang tuh tangannya benar di tanaman termasuk saya itu sulit untuk itu. Tetapi sebenarnya itu sebenarnya udah amanat dari Tuhan sih untuk bisa. Makanya apa yang Tuhan sudah ciptakan itu memang bagus banget sebenarnya. Kalau mau diteliti, nanas kok begitu ya, terus kemudian rambutan kok begitu ya, kemudian mangga bisa begitu, mangganya juga macam-macam, ada mangga mana lagi, ada golek, ada gincu, dan kemudian ada pokoknya segala macam tanaman itu kan di tanah yang sama tetapi bisa menghasilkan biji dan itu beda-beda, itu benar-benar Tuhan atur begitu rupa gitu ya. Itu luar biasa. Nah, sebagai refleksi buat kita sekalian di bagian kedua ini, jika harmoni alam merupakan hasil karya Allah, adakah kita ikut andil dalam pemeliharaannya kini, dalam memeliharanya kini, atau kita tak peduli dan hanya menjaga kebersihan rumah kita saja? Nah, kalau rumah itu iya, tetapi maksud daripada inti sharing kita ini hal-hal yang menyangkut yang Tuhan sudah ciptakan waktu itu. Pasti kan pohon-pohonan dan air dan sebagainya. Itu yang harus sebenarnya kita kelola. Nah, inilah yang sebenarnya kita pengen bagikan kepada anak-anak kita bahwa mereka juga melestarikan alam ini.
Karena kalau kita berkaca tentang pemetaan dunia ini, ya orang ahli itu akan berpikir bahwa oh ini ya hitungan di mana ketika minyak bumi sudah nggak ada, kemudian air sudah diambilin semuanya, hujannya jadi kurang, akhirnya disitulah memang bumi sudah tua dan harus dilenyapkan di zaman akhir. Kita mikirin nggak bahwa di satu tempat itu di Depok di 30 tahun yang lalu kan air begitu bersih, begitu mudah. Nah sekarang disedotin nama mall, disedotin nama rumah sakit, misalnya gedung-gedung yang tinggi, apartemen, itu kan nyedotin air tanah terus. Terus mall itu, Bapak sudah bayangkan nggak? Kalau kita nyuci misalnya dari kantin gitu ya, dari kita beli apa itu makan kentang kan, nyucinya seberapa? Bisa setengah ember loh. Waktu bos gitu kan, itu bener-bener. Nah kalau kita di rumah tangga kan, apalagi air sudah mulai ngirit kan, terus kecil aja sini, jadi satu mangkok itu mesti berkali-kali. Kayak kita makan di Padang atau di Labu itu kan airnya dikit aja, nah itu untuk, nah gitu ngiritnya sampai gitu. Dan itu sejak 5 tahun lalu juga sudah diisyaratkan irit air, waktu itu nggak sepanas gini, irit air dong gitu loh. Jadi sampai para YouTuber juga mendatangkan para ahli yang paling irit itu apa. Yang paling irit itu misalnya nyuci piring itu ya dituang di sebuah wadah baru cuci di situ. Nah yang paling boros ketika pakai keran, itu nyuci gelas satu, itu kalau kita tampung yang sudah itu banyak sekali. Sendok misalnya, itu kan dikocorin. Dan kalau orang tua kan bisa kecil ya, kecil aja gitu secukupnya. Kalau anak-anak tanggung kan pasti di full, sos gitu ya. Belum lagi ngomongin lupa matiin. Karena apa? Ya kalau diprediksi itu, makanya kenapa kita sudah mulai mengarahkan pemerintah itu kepada listrik. Karena kan BBM semakin susah nanti dicarinya. Nah makanya orang itu pada berkelahi di Timur Tengah karena kan minyak juga. Dan akhirnya mulailah si zamannya Bin Salman, ya Pak siapa namanya? Yang penggantinya yang siapa itu yang raja yang baru di Arab Saudi itu? Salman. Raja Salman. Nah mereka kan berpikir gini, wah kita di selama ini bisa membiayai seluruhnya itu dari minyak. Dan mereka menyadari, Qatar pun dia menyadari seluruh lah sana itu minyak ini semakin hilang. Jadi minyak bumi itu berasal dari mana? Dari hewan-hewan purba, tumbuhan purba yang menjadikan itu menjadi minyak. Nah kalau pengen menimbun minyak lagi mungkin mesti ribuan tahun lagi sampai semua sapi-sapi kita mati semuanya udah jadi minyak. Nah itu kan semakin hilang, habis. Nah akhirnya mereka mulai agak pelit terhadap ini, minyak sudah mulai dimainkan dan sebagainya. Dan mereka berpikir wah Arab Saudi kalau cuma berpikir tentang minyak kita bisa kalah nanti, bisa salah gitu, salah ngitung. Orang bergantung sama kita pun nanti kehabisan juga gitu loh. Akhirnya kan semakin berpikir ya pariwisata. Nah pariwisata bisa datang kalau dalam hal aturan-aturan awal itu harus mulai dirubah gitu loh. Jadi mulai ada nonton sepak bola boleh, kemudian wanita boleh nyetir, wanita boleh buka ini pakaian itu, dan kemudian bioskop mulai ada, kemudian konser-konser mulai dibuka, kemudian hotel-hotel dibuka, kemudian pariwisata sudah dibuka lagi, dan akhirnya orang-orang Eropa boleh masuk, orang Asia boleh masuk yang perawakan yang berbeda dengan aturan yang berbeda. Nah demi itu semuanya Pak Jokowi juga termasuk, kita harus stop untuk impor maupun ekspor. Supaya apa? Kita habis sama orang lain, negara lain, kita sendiri membeli dari sana. Kita kasih jual barang mentah ke dia, matangnya kita beli. Kita beli ayam tuh Bu, habis itu kita kasih ke orang. Ayam kita 1 ekor kita jual 35.000. Nah setelah itu dijadiin sama dia catering. Nah 1 ayam itu bisa berapa itu?
berapa bungkus misalnya. Nah dijual ke kita udah nggak 35 lagi. Nah gitu loh istilah kata makanya Pak Jokowi itu, wah jangan begitu. Nah makanya ya akhirnya Indonesia mulai memsiapkan diri karena memang gas alam dan kemudian semuanya udah habis. Dan itu kalau kata teman-temannya ada di Freeport itu sebenarnya kalau dari atas itu memang gunungnya sudah ada, tetapi itu sudah kegali semua, udah habis itu hasil alam itu dan sebagainya. Jadi itulah yang terjadi ketika pengelolaan itu tidak sesuai dengan aturannya. Jadi untuk memberkati manusia jadinya malah jadi musibah bagi manusia. Di tengah meningkatnya suhu bumi, apa yang dapat kita lakukan? Tentu bukan hanya berdoa, lakukan tindakan aktif yang mendukung kelestarian lingkungan, misal dengan mengurangi penggunaan plastik atau styrofoam. Kemudian lalu resolusi apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Jadi di dalam kitab Kejadian ini mengungkap bahwa itulah yang Tuhan ciptakan itu begitu indah. Tuhan saja bilang itu baik, sangat baik. Dan akhirnya, dan satu hal yang kita pelajari dari Allah menciptakan sesuatu itu dari hal, kita lihat ada ayat-ayat yang kunci nggak yang teman-teman dapat di situ. Kalau saya menggarisbawahi misalnya di ayat 2 itu, bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi Tuhan itu bisa menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada. Nah makanya dalam hal-hal yang mujizat, teman-teman semuanya, pergumulan kita yang tidak masuk akal itu Tuhan bisa menciptakan kok. Iya kan? Tuhan bisa kok ciptakan organ baru, bisa. Tetapi memang tidak semua alamin itu. Kadang ada, kemudian waktu diperiksa lagi sudah nggak ada, kalau sifatnya tumor atau lain sebagainya ada. Dan keluarga kami juga ngalamin kayak gitu. Tetapi kadang cuma sekali-kalinya, gimana usus buntu mau dioperasi, didoakan nggak jadi, itu ada gitu. Jadi mujizat dari yang nggak ada menjadi ada tuh ada di Allah Sang Pencipta ini, gitu ya. Terus kemudian di ayat yang kedua, nah nanti begitu ya, berikutnya kayak gini. Ayat 3 maksud saya, jadilah terang maka terang pun jadi. Nah, jadi istilah kata kita menggunakan firman gitu. Karena Tuhan menciptakan dengan perkataan. Dan orang yang hidup dalam firman Tuhan, ya seperti yang kau katakan terjadilah sesuai imanmu. Nah gitu loh. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kita sedang mengurusi banyak hal dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tempat ini. Kita mau belajar memperkatakan yang baik. Karena perkataan itu menciptakan sesuatu. Dan mungkin kita juga sadari bahwa hal-hal yang merintangi kita kadang-kadang oleh karena perkataan kita juga. Gitu ya. Jadi kita mulai olah pikiran kita. Janganlah. Jadi seperti Allah itu menciptakan segala sesuatu tidak main-main. Dan ternyata hasilnya memang sungguh sangat baik, indah. Gitu. Ada yang lain mungkin dapat di ayat-ayat itu? Dari ayat 1 sampai 23 ya. Saya mau mencoba ayat 11-12. Iya Pak. Di situ dikatakan ada dua jenis makanan kita. Yang pertama tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Yang kedua pohon buah-buahan yang berbiji. Dan Tuhan tidak berkata di sini kita harus makan daging-dagingan juga. Jadi dua jenis tumbuhan yang berbiji dan pohon yang berbiji itulah makanan kita yang harus dikonsumsi oleh manusia pertama saat itu. Makanya kalau dilihat di desa-desa, di kampung-kampung, umur mereka kan sangat panjang. Zaman-zamannya di Kejadian ini kan tokoh Alkitab kalau kita baca tuh telusuri itu umurnya panjang-panjang, umurnya ratusan tahun, karena mereka resepnya adalah makan buah-buahan yang berbiji. Nah setelah jatuh ke dalam dosa, barulah mereka makan yang berdaging. Disitulah timbul penyakit segala macam. Yang tadinya umur mereka bisa ratusan tahun, kalau nggak salah itu salah 999. Ya, Iya Pak. 999 kayaknya. Adam itu lupa saya.
Pokoknya di Agamanya atas. 125 ya. Iya, di atas 100 semua. Pokoknya di atas 100. Semakin kemari kata Alkitab 75 tahun umur yang paling panjang di muka bumi. Sebelum umur segitu pun ya banyak yang di masa pandemi kemarin nggak mandang bulu, usia muda pun bisa meninggal, usia muda pun bisa kena jantung. Karena saya pernah mengajar jadi guru itu, pola makan dan minum anak-anak itu nggak sehat. Iya. Anak-anak itu gemuk, sehat kelihatannya, tapi gembul, Gombior gitu. gembos, gembul, dan ininya daya pikirnya udah nggak bagus. Jadi kalau lihat anak itu lihat dulu, oh sehat ya, belum tentu. Badannya bagus, sehat, gemuk, itu bisa-bisa gembul, gembos, nggak ada isinya, otaknya kosong. Karena akibat konsumsi makanan yang udah nggak baik, udah nggak sempurna. Sama juga dengan kita yang orang tua, kenapa sering kali kita sakit dan ngedrop? Ya karena pola makan kita nggak baik. Kamu jerawatan ya karena makan kacang? Oh kebalik. Ternyata kan yang berbiji-biji itu yang sehat. Di jerawatan bukan karena kacang, karena firman Tuhan kan jelas. Kacang-kacangan itu banyak mengandung, saya udah catat itu, tapi pokoknya justru dari kacang-kacangan itu, biji-bijian itu khasiatnya bagus, luar biasa. Nah itulah yang saya dapatkan, apalagi saya kemarin dapat biji-bijian yang bisa dimakan itu di makanan apa tuh kalau dari Arab itu, pokoknya biji-bijian enak juga ya, biji-bijian jadi kayak cemilan gitu, kayak gitulah. Nah jadi kembali lagi kita di ayat ini, pola hidup yang sehat, yang ijo-ijo, yang berdaun, yang berbiji, itulah yang Tuhan sediakan waktu itu. Tuhan tidak menyiapkan makanan yang lain selain yang berbiji, yang berbuah-buah, dan yang ijo-ijo. Itu dari saya. Iya. Ya, memang aslinya menurut penyelidikan itu gigi geraham manusia pun sebenarnya bukan pemakan daging, tetapi pemakan tumbuhan. Nah itulah tadi loh, makanya apa yang sudah dipakemkan oleh Allah Sang Pencipta itu semuanya untuk kebaikan sebenarnya. Jadi kalau orang awal-awal itu kan memang selain makannya dari biji-bijian ini dan buah-buahan itu, mereka juga mengusahakan tanah itu. Jadi tidak cuma makan tetapi juga mengusahakan tanah. Dan sampai sekarang pun juga jadi mahal makanan kayak gini. Misalnya kita juga beberapa kali membuat itu yang dari buah-buah semuanya, dengan itu emang enak. Dan kata orang itu kalau coba ya sebulan gitu ya makan yang hal kayak gini lebih seger katanya, lebih seger ya. Kayak kita misalnya minum jus gitu kan enak kan, langsung badan kita itu kayak gitu, beda sama misalnya sate berapa tusuk gitu ya. Nah ini kita juga belajar di sini bahwa ada beberapa, dulu teman saya pernah membahas mengenai ini, bagaimana pola makan yang sudah disuguhkan dalam Alkitab. Bahkan dalam perjalanan itu pun sebenarnya hewan-hewan termasuk lemak itu adalah sesuatu yang dibakar yang dikehendaki untuk Allah gitu ya. Tetapi kan beda sama Hopni Phineas. Wah ini yang enak-enak nih gitu. Nah termasuk kita kalau makan lemak kan enak banget. Sate kalau nggak ada lemaknya kayak nggak enak gitu. Nah itulah ya, akhirnya ya sudah. Kemudian air juga sudah mulai tercemar. Kemudian wah kayak gini aja kalau ini di mikroskop, wah ini debu juga berterbangan sebenarnya. Iya, wah itu ya kita, ya untungnya Tuhan ciptakan metabolisme dalam tubuh, kalau nggak sakit itu memang sudah mengcover semua. Tetapi kan lama-lama juga nggak kuat ya mengcover ini. Ada yang lain? Nah semoga nanti pertemuan PWP berikutnya lebih meriah lagi karena sudah siapkan ya ayat-ayat berikutnya gitu ya. Nah saya pikir itu saja untuk disampaikan pada saat malam hari ini. Dan juga mengundang nanti teman-teman juga bisa ikut ambil bagian, paling tidak praktisnya lah kita belajar sama-sama. Supaya oh iya ternyata menggali Alkitab itu banyak yang kita sadar, oh iya sebenarnya ini memang benar-benar firman hidup gitu loh, yang bisa menguatkan kita. Ajaib ya, buku ajaib itu adalah firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk syafaat ya. Tadi kan udah pribadi
dalam artian didoakan si yang ada di kita. Nah, kita lanjut dengan pergumulan teman-teman kita dan juga hal-hal kegiatan ibadah.